Selamat pagi pemirsa, inilah Headline News pukul 1 waktu Indonesia Barat. Poros Prabowo dan Poros Cikeas masing-masing di tempat berbeda masih menggelar rapat untuk menentukan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Informasi selengkapnya dilaporkan reporter Metro TV Egit Hapsari di kediaman Prabowo Subianto di Jakarta Selatan dan Trianisha di Cikeas, Bogor, Jawa Barat. Kami terlebih dulu menyapa Egit di kediaman Prabowo Jakarta Selatan. Egit, apa perkembangan terkini rapat Poros Prabowo? Apakah sudah ada keputusan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta? Bisa sudah 11 jam lamanya rapat atau pertemuan tertutup ini digelar sejak pukul 2 siang tadi, namun hingga kini Partai Gerindra dan juga PKS masih belum juga menentukan siapa calon gubernur dan calon wakil gubernur yang akan diusung dalam Pilgub DKI Jakarta 2017 mendatang. Tapi memang sejak pukul 19.30 waktu Indonesia Barat tadi, calon gubernur Sandiaga Uno sudah tiba terlebih dahulu di kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan ini, menyusul kehadiran para petinggi dari Partai Gerindra dan juga PKS lainnya yang sudah menunggu sejak tadi siang di dalam. Di dalam selain ada Prabowo Subianto, juga ada Ahmad Muzani, Muhammad Taufik, sedangkan dari PKS ada Hidayat Nur Wahid dan juga Sohibul Iman. Jika kita membicarakan siapa nantinya yang akan mendampingi Sandiaga Uno dalam konstelasi politik menjelang Pilgub DKI Jakarta mendatang, ini ada dua nama yang selama ini mengerucut di poros Gerindra dan juga PKS. Nama pertama sesuai dengan formulasi awal Sandiaga Uno yang dipasangkan dengan politisi PKS Mardani Alisera, sedangkan nama kedua ini baru muncul akhir-akhir ini, yakni mantan Menteri Pendidikan Anies Baswedan. Dan tadi siang sendiri memang Sandiaga Uno sudah mengklaim akan maju dengan pendamping Anies Baswedan dalam Pilgub nantinya. Namun nama Anies Baswedan ini juga belum dibenarkan sepenuhnya oleh para petinggi PKS maupun para petinggi Gerindra sendiri, sehingga kita masih akan menanti siapa nantinya yang akan diumumkan sebagai cagup dan cawagup. Namun di sini juga muncul kemungkinan lain bahwa Gerindra dan PKS akan mengusung calonnya sendiri, artinya berbeda dengan 4 partai yang saat ini sedang menggelar rapat konsolidasi juga di Cikeas, yakni dari Demokrat, PAN, PKB dan juga P3, dan hal ini disyaratkan oleh Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadlizon, dan berikut pernyataan selengkapnya. Baik, Egit Dilihat dari Hapsari. jumlah kursi di DPRD, Reza, memang dari Gerindra dan PKS ini sudah melebihi persyaratan, yakni dari Gerindra dan PKS jika digabungkan sudah memenuhi 26 kursi, yang artinya bisa disahkan atau tidak ada halangan lagi untuk melenggang dengan calonnya sendiri. Reza. Egit Hapsari melaporkan langsung dari kediaman Prabowo Subianto. Lalu pemirsa, sejauh mana elektabilitas calon gubernur DKI Jakarta berkolerasi dengan dukungan dari gabungan partai politik? Apakah mesin partai masih dianggap sebagai senjata ampuh untuk mendulang suara? Rekan Anggi Hasibuan yang akan menyampaikannya untuk Anda. Silakan Anggi. Iya, Yasmin, bahwa dari malam hari ini kita masih menunggu sebenarnya ya untuk adanya poros tengah atau nama nanti dari penantang Ahok. Tapi kita bisa melihat untuk bagaimana cara untuk mendulang suara ini di Pilgub Jakarta, bahwa jika kita melihat data dari DP4 sendiri untuk Pilgub nanti akan ada pemilih sekitar 7,4 juta. Ini sudah termasuk di dalamnya adalah 5,2 untuk pemilih baru. Nah, dari sini nanti khusus DKI Jakarta, karena ada yang khas adalah sebanyak 50 tambah 1 suara. Jadi jika kita dasarkan dengan suara sah pada Pileg 2014, ya sebanyak 4,5, berarti minimal nanti harus sampai ke 3,7 juta untuk bisa menang di Pilgub, dengan asumsi bahwa ini adalah dengan tingkat partisipasi pemilih sebanyak 100%. Lalu sebenarnya bagaimana nanti untuk kan sendiri dari Ahok? Nah, kita akan melihat untuk beberapa partai pengusung juga yang sudah terlebih dahulu ini
Jumlahnya adalah sudah 52 kursi. Jadi kalau misalnya kita konversikan ke bentuk pemilihnya adalah sekitar 2,2 juta atau adalah sekitar 30% suara. Nah, di sini apakah hanya dari jumlah dukungan partai ini saja yang bisa mendulang suara atau juga ini pun angkanya akan terjadi jika ada atau jika mesin partai berjalan dengan baik. Angkanya tadi adalah 2,2 juta. Lalu jika kita komparasi, kita bandingkan dengan data survei kemarin dari Poltreking bahwa mereka menyebutkan dari elektabilitas saja, kita bisa melihat untuk elektabilitas dari Ahok ini sekitar 40,77%. Jika kita bandingkan dengan tadi, maka kalau misalnya 30% suara yang sudah diraih Ahok berdasarkan dengan jumlah kursi, ada selisih dengan hasil survei ini. Jadi 40 dengan 30 ada selisih sekitar 10%. Ini bisa kita asumsikan nanti sebagai swing voters, kemudian juga sebagai limpahan pemilih. Ini merupakan sekali lagi contoh apakah nanti bisa sosok Ahok ini mendulang suara lebih dari suara yang sudah dikumpulkan dari kursi. Kemudian bagaimana chance atau juga kans dari masing-masing penantang, kita akan melihat untuk tantangannya adalah nanti yang sekarang sedang berunding malam hari ini ada total 28 kursi, ada Demokrat, PKB, P3 dan juga PAN. Jika nanti akhirnya bergabung juga dengan Gerindra dan juga PKS, ini ada yang menarik bahwa dari jumlah angka 28 ini, kemudian kita tambahkan dengan jumlah kursi, poros satunya lagi yaitu 26 kursi, maka sebenarnya dari angka kursi sendiri ini Ahok kalah. Karena Ahok hanya sekitar 52 kursi. Nah, pertanyaannya akan kembali ke awal bahwa bagaimanakah nanti jika memang ada gabungan dari poros tengah ini bisa mengalahkan Ahok atau tidak. Ahok bagaimana bisa mengalahkan jumlah kursi yang sebenarnya sudah kalah. Ini akan kembali ke posisi Ahok sendiri. Yasmin. Inilah headline news pukul 24 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, hingga malam ini Partai Demokrat masih menggelar pertemuan dengan P3, PKB, dan PAN di kediaman Susilo Bambang Yudhoyono di Cikeas, Bogor, Jawa Barat. Untuk mengetahui perkembangan terkini, sudah ada Tria Nisha di kediaman Susilo Bambang Yudhoyono. Nisha, apakah dari pertemuan Demokrat dan 3 partai lainnya sudah ada keputusan siapa yang akan diusung dalam Pilgub DKI nanti? Resa, sampai dengan malam ini, sampai pukul 00 waktu Indonesia Barat, masih belum ada keputusan yang diambil oleh Partai Demokrat. Saat ini kami berada di kediaman Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono. Hanya ada beberapa elit Partai Demokrat yang kami lihat di sini, diantaranya adalah Sekjen Partai Demokrat, Hinca Panjaitan, dan juga Wasekjen Partai Demokrat Didi Irawadi, namun mereka belum bisa menginformasikan apa yang menjadi keputusan dari Partai Demokrat. Tadi sebelumnya ada rencana bahwa pukul 23 waktu Indonesia Barat Partai Demokrat akan mengumumkan dukungannya untuk calon gubernur ataupun calon wakil gubernur untuk DKI Jakarta pada pilkada mendatang, namun sampai dengan saat ini masih belum ada keputusan itu. Dan kemudian tadi juga sempat disebutkan bahwa Partai Demokrat, PAN, kemudian PKB dan juga P3 ini membuka peluang untuk berkoalisi dengan Partai Gerindra ataupun dengan PKS. Namun karena sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat ini, kedua partai ini masih belum terlihat tanda-tanda akan datang ke kediaman Ketua Umum Partai Demokrat, maka ini mungkin saja Gerindra dan PKS ini tidak jadi merapat dengan partai poros tengah seperti diantaranya Partai Demokrat, PAN, PKB, dan juga P3. Tadi juga sebelumnya dikatakan bahwa beberapa ketua umum yang tadi sore sempat datang ke sini, yang kembali ke Jakarta dan akan kembali lagi ke sini pada pukul 23, namun sampai dengan saat ini masih belum ada. Tapi tadi ada beberapa informasi yang kami dengar dari Sekjen Partai Demokrat, Hinca Panjaitan, mengatakan bahwa nanti atau sesaat lagi atau mungkin beberapa jam lagi, diantaranya seperti partai PAN, PKB atau P3 atau mungkin Partai Demokrat sendiri akan membawa langsung calonnya yang akan diusung ke kediaman Ketua Umum Partai Demokrat di sini pada malam hari ini juga. Dan ini juga masih menjadi pertanyaan dari kami semua, siapa yang sebenarnya akan diusung oleh Partai Demokrat ini, karena masih belum ada tanda-tanda siapa. Kami tidak diberikan informasi juga mengenai itu, sehingga kita masih harus menunggu. Dan tentunya hari ini tanggal 23 September Partai Demokrat harus memutuskan siapa nama
calon gubernur ataupun nama calon wakil gubernur yang akan diusung, karena hari ini adalah hari terakhir untuk pendaftaran calon gubernur ataupun calon wakil gubernur DKI Jakarta untuk Pilkada 2017. Untuk sementara demikian Reza yang bisa kami sampaikan, nanti masih akan terus kami informasikan jika ada perkembangan terbaru dari kediaman SBY di Cikeas, Jawa Barat. Baik, Trianisha melaporkan langsung dari Bogor, Jawa Barat.